It's like a Polaroid love 사랑촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래나 왜 사랑에 목매는 거지 어차피 뻔한 감정이잖아 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memintakan kepada Alaidul Ikram untuk memimpin doa. Selamat pagi. Pagi. Ya, lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi. Mantap katanya. Jadi di sini kita bertemu lagi setelah minggu lalu kita bahas tentang apa nak? Konsentrasi dalam belajar, ya. Nah, jadi kemarin itu apa aja yang kita dapat? Kita ketahui dari konsentrasi belajar. Ada yang bisa menyampaikan? Ayo silahkan yang malam Agar lebih fokus dalam menangkap sebuah materi yang akan kita. Karena semakin kita fokus semakin bagus ya hasil belajar yang kita dapatkan. Oke, nah di sini ada video yang mau kita sampaikan. Coba diperhatikan ya. Dan diikuti gerakannya untuk melatih konsentrasi kita bersama. Kali ini saya akan 1 sampai 10 kita mulai. Ayo kita hitung 10 kali. 2 telapak tangan 1 sampai 5 kita mulai. Gosok telapak tangannya. 1 Dorong di kedua mata telapak tangannya ya. 2 Selanjutnya Ibu bagikan LKPD. Kita lanjutkan diskusi kita yang kemarin ini. LKPD-nya yang kemarin. Tapi diperbaiki rasanya lebih berguna untuk kedepannya. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan yang ada di lembaran LKPD ya. Dimulai dari sekarang. Apa yang berubah kira-kira? Adrin udah lebih semangat lagi, udah konsentrasi dalam belajar? Udah lebih konsen, lebih fokus? Apa yang dilakukan untuk meningkatkan fokusnya kemarin? Biar nggak lapar ya, biar nggak bolak-balik ke kantin ya pikiran. Ya silakan nak, apa lanjutkan diskusinya. Ada yang kurang dipahami tanyakan ya. Oke. 1 menit terakhir dipergunakan waktunya. Sudah selesai. Yang sudah dicek lagi, sudah lengkap semuanya di situ. Mintaan perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Jessica, Kofifa, Cynthia, Raidul, dan India. Soalnya menurutmu seberapa pentingkah konsentrasi dalam belajar? Menurutmu seberapa pentingkah konsentrasi dalam proses belajar? Dalam proses belajar sangat penting untuk konsentrasi karena agar kita fokus pada materi yang sedang dipelajari dan juga tidak memikirkan hal-hal yang di luar dari materi yang kita pelajari. Sekian dari hasil saya. Terima kasih. Kepada kelompok lain yang mau menanggapi, dipersilakan. Saya dari kelompok 2. Mengapa bagimu konsentrasi dalam proses belajar sangat penting? Karena kalau kita tidak konsentrasi dalam belajar, kita tidak akan masuk pada materi yang sedang kita pelajari. Terima kasih yang masuk ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdiri untuk perwakilan dari kelompok 2 beranggotakan 1 Adelia Putri Harahap, 2 Mifrida Chandra, 3 Rahma Fadila, 4 Ari dan Wata, 5 Haziza, 6 Septian Ramadan, 7 Budi. Pertanyaan yang ingin saya jawab di sini adalah tuliskan hal-hal yang sering mengganggu konsentrasi Ananda dalam belajar. Mungkin karena mengganggu konsentrasi belajar itu terdapat pada mengantuk, kondisi yang kurang kondusif atau tempat tidak nyaman, kondisi ruangan yang kotor, bising,
sehat, kurang berminat pada mata pelajarannya, dan alat tulis yang kurang lengkap. Dan yang paling mengganggu konsentrasi adalah gadget. Terima kasih, sekian dari saya. Ada pertanyaannya? Atau tangkapan Ada yang mau ditanggapi? Kalau misalnya untuk yang mengganggu konsentrasi itu adanya binatang dalam ruangan itu, misalnya nyamuk itu kan sering menggigit, jadi itu kurang konsentrasi jadinya. Biasanya gangguan berisik, bagaimana cara kamu mengatasi? Mungkin yang mengeluarkan suara bisik tersebut bisa ditegur, ya gitu. atau bisa kita cari tempat yang lain yang tidak terganggu ya. Kalau di sekolah mungkin ya bisa, karena kelas kita memang di sini. Cuma kalau kita belajar di rumah, di ruang nonton misalnya berisik, banyak adik-adiknya di situ, nah pindah ke kamar kan bisa kan? Jangan di ruang nonton, jangan di ruang tamu ya. Oke, saya Dita Saskia. Di sini saya ingin bertanya, menurutmu hal apa yang paling mengganggu, yang paling utama dalam konsentrasi? Menurut saya hal yang paling mengganggu konsentrasi yaitu mengantuk, balik ya, Paling mengganggu katanya. gadget. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan memakai gadgetnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil kami kepada yang beranggotakan Sylvia, Panik, Sukma, Ismi, dan Alfa. Pertanyaannya, apa saja yang Anda lakukan untuk menjaga konsentrasi belajar yang lengkap? Jawabannya yaitu menjauhkan gadget, persiapan sebelum belajar, berdoa agar diberi kemurahan, ketiga tidak banyak pikiran, dan yang paling pentingnya itu dengarkan dengan musik dan sedangkan dengan hobi. Demikian dari hasil saya, terima kasih. Oke, bagi yang mau menanggapi dan bertanyakan dipersilahkan. Tadi katanya bisa mendengarkan musik, tapi kan mendengarkan musik dari gadget juga. Ini kan supaya bersemangat lagi, tapi dilakukan dengan datanya. Iya. Berarti ini offline. Udah di-download ya musiknya ya. Offline. Ada banyak musik-musik yang bisa merangsang fokus kita ya, konsentrasi. Cari aja nanti di YouTube musik untuk belajar. Banyak itu musik ya. Jadi begitu ada instrumen itu kita lebih bagus lagi, lebih fokus lagi dalam belajar. Nama saya Rizdaika, saya Dari kelompok. dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda menjauhkan diri dari gadget? Itu matikan datanya, lalu pasangkannya dengan jauh-jauh. Letakkan sejauh mungkin. Begitu kamu mau belajar asli, bisa saja kamu simpankan ke orang tua dulu. Jangan bawa gadget ke sekolah, itu yang paling penting. Selain dari yang Anda sampaikan, apa saja yang biasa Anda lakukan selain yang Anda sampaikan? Terima kasih. Mau tambahannya ya, Ikramnya. Ada lagi yang kita bayar, yaitu apa makan atau minum supaya lebih fokus dan lebih efektif. Ya, jangan kelaparan ya. Dan kelaparan atau haus. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baiklah, perkenalkan saya dari kelompok 4 yang kelompoknya beranggotakan Dita Saskia, Muhammad Sari Dabai, Sindian Nadia, Ibu Hadisa, dan Basir Azul. Baiklah, ada di sini pertanyaannya. Hal apa saja yang akan Anda lakukan selanjutnya setelah menerima materi konsentrasi dan belajar? Yang pertama ada mencari tempat yang nyaman atau sesuai untuk belajar, mengatur waktu belajar yang sesuai dengan suasana, dan melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan konsentrasi. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan bagi kelompok lain. Silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Nama saya Cantika Putri Syahira Destian, saya dari kelompok 1. Ingin bertanya, hal-hal apa saja yang biasanya Anda lakukan untuk agar konsentrasi dalam belajar? Selain yang Anda sampaikan tadi, Meningkatkan konsentrasi belajar yang sudah kita ketahui kemarin. Kalau ada wakilnya. Mencari tempat yang nyaman, jauhkan diri dari gadget, Oke, Dara. perkenalkan saya dari kelompok 3, Dara Azraisha.
Putri. Nama saya Septian Ramadan, saya dari kelompok 2. Tadi kamu bilang mengatur waktu dalam belajar. Bagaimana cara mengatur waktu? Cara mengatur waktu itu yang pertama kita harus buat jadwalnya dulu. Karena kalau malam kita belajar sekian jam, kalau siang sekian jam, atau kalau lagi di setelah makan itu kita harus buat jadwalnya dulu buat kita bisa mengatur waktu. Oke, waktunya itu kalau ibu sarankan dalam keadaan kamu tidak lagi lapar dan tidak sedang mengantuk, ya. Mengembangkan apa yang sudah Anda sebutkan tadi, seperti halnya mencintai pelajarannya dan menemukan makna dari pelajaran tersebut. Terima kasih. Oke. Setelah kita mencintai suatu pelajaran dan menemukan makna untuk apa kita belajar itu, kita pasti pengen tahu dan bersemangat sehingga kita jadi fokus, konsentrasi dalam mendengarkan guru ketika mengajar, ya. Itu yang paling perlu ibu bilang, kan? Cintai pelajarannya. Oke, ada lagi? Cukup, ditutup aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebetulnya? Oke, dari yang sudah kita tampilkan bersama tadi, apa saja kesimpulan yang bisa kita dapat? Kesimpulan yang bisa saya Seluruhnya kelas 7-4. konsentrasi dalam belajar sangat penting bagi siswa. Tunggu Bapak Ibu guru di dalam kelas. Yang disampaikan oleh guru. Konsentrasi dalam belajar berarti memusatkan pemikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubung dengan pelajaran lain. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ikhtia. Ada lagi nggak? Itu berapa tuh yang dilakukan ya? Saya mengganggukan Kalau coba di mana ininya? bisa diatasi dengan mencari tempat yang nyaman agar fokus dalam belajar. Oke. Mencari tempat yang nyaman agar lebih fokus. Kalau ibu bilang tadi kalau lagi di rumah belajarnya jangan di ruang TV, jangan di depan TV. Ada banyak saudara-saudara yang di sini. Apapun itu yang kita lakukan, kita harus fokus dan konsentrasi agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi mulai dari sekarang kita tanamkan diri kita. Aku belajar ini agar aku bisa begini. Jadi ada tujuannya, biar kita semangat, biar kita konsentrasi. Jadi kalau kita konsentrasi kita mudah dalam menyerap pelajarannya, ya. Oke, di sini ada yang bagikan evaluasi, ya. Diisi dalam waktu 5 menit kalau bisa segera. Lengkapnya di titik-titik yang di bawah tulisannya mantap, ya mantul. Udah selesai semuanya? Dikumpulkan nak kelompok. Jadi mau tanyakan bermanfaat nggak yang kita bahas hari ini? Bermanfaat untuk belajarmu? Kalau dilaksanakan, direalisasikan dalam belajar. Kalau cuma di teori saja nggak ada manfaatnya, kan? Jadi harus kita lakukan action, gitu ya. Nanti actionnya, nak, ya. Oke. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk kita semuanya, ya. Amin. Jadi sebelum kita tutup, kita awali dalam doa, kita akhir dengan doa juga oleh Bang Taibul Ihsan. Kelas sudah belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Semoga berhasil. Ada iman depannya. Jadi